Halo, kembali lagi dengan saya di FX IDN. Kali ini di part 2-nya saya akan membagikan yaitu MTP Raw. Gimana tentang MTP Raw? Kita lihat iklan dulu ya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya close-closein dulu ya, daripada nanti banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi ini file ini setelah di-download dari Telegram saya, teman-teman itu langsung masuk lagi ke MQL4-nya, lalu ke indikator, pastekan datanya di sini. Misalnya seperti ini, hasil dari RAR ini dikeluarkan, di copy ke sini, lalu teman-teman pindah ke sini di refresh atau diulangi, baru nanti akan muncul indikatornya. Nah, terus sekarang saya mau coba, misalnya ini gold. Saya sudah punya template sendiri. Template saya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa bikin templatenya dulu seperti ini, terus teman-teman template, terus lalu simpan template. Jadi nanti tinggal panggil aja, jadi nggak usah kerja dua kali lah untuk menampilkan template yang hanya seperti ini. Nah, sekarang saya coba masukkan dulu. Ini indikatornya base-nya itu adalah Scholastic sama Bollinger Band. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen cobalah teman-teman otak-atik aja settingan ini, diuji coba. Jadi teman-teman akan tahu hasilnya seperti apa. Ini berdasarkan base triggernya adalah Scholastic dan Bollinger Band ya teman-teman. Lalu saya okekan aja, dan di sini muncul kecil banget nih, 1, 2, 3, 4 gitu, 5 nih, hijau. Nah, kita mau tahu nih secara backtest yang lalunya seperti apa. Pasti itu juga pasti banyak pertanyaan kan buat teman-teman. Teman-teman tuh cukup di sini nih, penguji strategi atau Ctrl R, dipencet saja. Lalu di sini kan ada export untuk backtestnya export, tapi saya pindah ke indikator, pilih indikatornya. Saya pakai yang ini nih, MTP Raw. Lalu simbolnya kan gold. Nah, periodenya nih teman-teman pengen di periode berapa misalnya. Oke, saya coba di M15 misalnya gitu ya. Nah, di sini pilihan modelnya itu teman-teman ada 3. Setiap tick, point control, dan hanya buka harga. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri bagaimana cara penggunaannya. Lalu di sini tanggalnya saya gunakan dari tanggal 30 bulan 6 sampai 19 bulan 7 ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mulai aja. Dia akan berjalan. Ini saya ilangin dulu. Dia akan berjalan, dan teman-teman bisa melihat sendiri nanti pas pada saat muncul panahnya. Ini pakai time frame 15 ya, sesuai dengan time frame periode yang tadi yang saya pilih. Nah nih, hijau muncul dan naik, terus ini merah, ternyata masih terus naik. Nah, teman-teman siapkan stop lossnya supaya tidak kebablasan. Ini pasti udah jelas kalau misalnya indikator yang dimaksud ini indikator no repen ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya apakah indikator ini repen atau no repen, jawabannya indikator ini adalah no repen. Jadi kalau repen itu panahnya ini pas pada saat dia naik dia pindah gitu, sampai dengan ketemu titik ini baru dia berhenti panahnya. Nah, itu
yang kita sebut dengan namanya repaint. Tapi kalau misalnya dia pindah, tapi terus candle berikutnya dia masih terus naik, tapi panahnya tidak pindah, itu disebut dengan indikator no repaint. Gitu ya teman-teman ya untuk menilainya. Terus saya di sini hanya bagikan dulu part 2-nya itu yaitu MTP Arrow. Kalau yang di video sebelumnya itu adalah ADX cross non repainting. Teman-teman bisa cek di Telegram saya dan di channel YouTube di video sebelumnya untuk yang ADX ini. Nah, kalau untuk MTP Arrow saya bagikan hari ini, sedangkan untuk base 82 kemungkinan besok akan saya bikinkan videonya juga supaya teman-teman juga mendapatkan part 3-nya yaitu base 82 ini. Nah, ini belum ada dari tadi saya lihat panahnya ya teman-teman. Jadi karena belum ada panahnya, jadi memang belum sesuai dengan trigger yang sudah kita buat. Kalau misalnya sudah ada trigger yang kita buat, settingan Scholastic maupun settingan si Bollinger Band tadi, dia akan muncul seperti yang sebelumnya. Tapi selama triggernya belum terjadi, maka dia tidak akan melakukan notifikasi panah gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau kita tungguin akan lama kalau kita mau lihat, karena ini videonya sebenarnya video singkat. Jadi teman-teman bisa uji coba sendiri, backtest sendiri indikatornya supaya teman-teman mengetahui pergerakan dari si indikatornya. Terus teman-teman juga bisa cek sendiri indikatornya, bisa diubah-ubah, bisa disetting sendiri dengan strateginya teman-teman. Maksudnya Scholastic maupun Bollinger Band-nya biasa pakai Scholastic sama Bollinger berapa, tinggal dipadukan, dicoba. Kita kalau misalnya memang mau ada diskusi, silakan gabung ke channel Telegram saya. Jadi itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Tolong dibantu share-nya supaya channel YouTube saya semakin banyak subscribe-nya. Jadi saya semakin rajin dan semakin semangat untuk bikin videonya ya teman-teman. Like, komen juga, jangan lupa subscribe juga. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.